Dan pada hari ini kita akan melihat satu tema yang berbicara kepada setiap pribadi kita tentang kuasa kebangkitan Kristus bagi manusia. Kalau minggu lalu kita mendengar apa yang terjadi di dalam kuasa kematian Yesus, dan hari ini kita akan melihat kuasa kebangkitan Kristus bagi manusia. Sebelum jauh kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya membawa kita untuk membuka Alkitab di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-15. Dalam surat Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-15, saya akan baca bagian firman Tuhan ini untuk kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan untuk memperhatikan Alkitab masing-masing. Di sana firman Tuhan berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengatakan, mengingatkan kepada setiap pribadi kita bahwa dalam kematiannya Yesus melucuti atau mempertontonkan atau menelanjangi pemerintahan dosa dan maut yang memperbudak manusia. Dan dalam kuasa kebangkitannya Bapak Ibu jemaat Tuhan, Dia menyatakan kemenangannya atas penguasa-penguasa yang menentang pengajarannya dan menentang statusnya sebagai Mesias, dan kemenangan atas kuasa dosa bagi kehidupan kita manusia. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus adalah satu peristiwa yang menggemparkan banyak kalangan pada waktu itu, bahkan pada hari ini. Dan dalam peristiwa ini banyak sekali orang-orang yang berusaha menutupi, bahkan berusaha membuat cerita, mengubah cerita kebangkitan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam Alkitab sendiri dicatat ketika pada waktu itu kebangkitan Yesus terjadi di dalam Matius 28, terkhusus dalam perikop ayat 11 sampai 15, di sana dikatakan bahwa ketika penjaga-penjaga kubur Yesus, makam Yesus pada waktu itu, serdadu-serdadu tentara Romawi yang berjaga-jaga di makam itu menyaksikan kebangkitan Yesus, melihat bagaimana malaikat Tuhan menggulingkan kubur batu, dan setelah mereka melihat itu mereka dikatakan lari, pergi, melapor kepada imam-imam dan tua-tua pada waktu itu. Orang-orang yang ada di gereja pada waktu itu atau di bait Allah pada waktu itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk melaporkan peristiwa yang mereka saksikan. Tapi tahukah respon yang diberikan oleh imam-imam kepala dan tua-tua ini jauh dari apa yang dikatakan mau untuk beriman, mau untuk menikmati kuasa kebangkitan. Imam-imam kepala dan tua-tua bersepakat, berdiskusi dan bersepakat untuk menutupi, menyangkal, menyembunyikan, bahkan membuat skenario baru tentang kebangkitan Yesus. Di sana dikatakan bahwa mereka memerintahkan kepada serdadu-serdadu tentara-tentara Romawi ini untuk mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dalam peristiwa ini imam-imam kepala dan tua-tua pada waktu itu, pemimpin bait Allah pada waktu itu, mereka menyuap tentara ini agar bersepakat untuk mengatakan skenario yang telah mereka perbuat tentang kebangkitan Yesus. Kita menyaksikan ini di dalam Alkitab. Bagaimana sedari awal kebangkitan Yesus ada kalangan-kalangan yang tidak mau menerima kebenaran itu. Ada kalangan-kalangan yang menolak kuasa kebangkitan itu. Dan kalangan ini bukan orang biasa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini orang-orang yang mempelajari firman Tuhan, orang-orang yang hidup dalam peribadahan, orang-orang yang hidup di dalam bait Allah dalam pelayanannya. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, tahukah bahwa bagian firman Tuhan ini tidak hanya sekadar berbicara tentang pemimpin-pemimpin gereja atau orang-orang penting di dalam gereja. Bisa jadi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, firman Tuhan ini menggambarkan orang Kristen hari ini. Menggambarkan setiap kita hari ini. Kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi kita menolak untuk percaya. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi kita menyangkal kebenaran itu melalui cara hidup kita hari-hari. Dan kita sama seperti apa yang dilakukan imam-imam dan tua-tua pada waktu itu. Mungkin kita tidak menjual atau membayar
menyogok orang, membuat cerita yang baru tentang skenario iman dan membayar orang dalam kejahatan-kejahatan seperti yang ditampilkan di dalam Matius 28 tadi. Tapi hari ini melalui kesaksian hidup kita memudarkan kebenaran tentang Injil. Kita memudarkan tentang kuasa kebangkitan itu. Melalui dosa, melalui cara hidup kita yang tidak menggambarkan orang-orang yang menikmati kebangkitan Tuhan. Hidup di dalam kebangkitan Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya kalau pada hari ini saya bertanya kepada setiap pribadi kita, bagaimana kita akan menceritakan Paskah kepada orang-orang, atau saya bertanya hari ini, berapa kali kita merayakan Paskah dalam kehidupan kita? Saya percaya setiap kita akan berkata sudah berkali-kali dan berulang-ulang kali. Dan bagian firman ini pasti sudah sangat melekat dengan peristiwa Paskah ini. Kita sudah mendengar hamba Tuhan memberitakannya berkali-kali kepada setiap kita. Mengkhotbahkannya berkali-kali kepada setiap kita. Tapi pertanyaannya bagi setiap kita hari ini, apakah kita hidup di dalam kuasa firman itu, dalam kuasa kebangkitan itu, atau kita hanya hidup di dalam kisah kebangkitan itu? Bapak Ibu jemaat Tuhan, imam-imam kepala dan tua-tua pada waktu itu mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu kisah-kisah Alkitab, mereka hafal hukum Taurat, mereka mengetahui nubuatan tentang Mesias, mereka tahu anak Allah akan lahir membawa keselamatan, tetapi mereka memilih menolak dan tidak mau hidup di dalam kebenaran itu. Mereka tidak mau mengambil bagian di dalam kuasa itu. Karena mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka ketahui tentang cerita yang ada, tentang firman Tuhan yang ada. Dan hari ini, mari coba lihat setiap kita. Apakah kita hidup sedemikian rupa, menjalankan kekristenan kita demikian rupa juga seperti imam-imam dan tua-tua ini. Kita hanya tahu, oh Paskah itu seperti ini, kematian Yesus itu seperti ini, kebangkitan Yesus itu seperti ini, kubur batu itu seperti ini. Bahkan kalau kita menceritakannya kepada orang-orang, kita bisa sangat ekspresif, menggambarkan seolah-olah kita ada di dalam kejadian itu. Kita seolah-olah tahu ukuran salib, kita tahu bagaimana bentuk cambuknya, kita tahu bagaimana besar kubur batu itu dan beratnya. Pertanyaannya hari ini, yang kita ketahui itu, apakah itu mendatangkan kuasa dalam kehidupan kita? Atau hanya sekedar tahu? Kalau itu hanya sekedar pengetahuan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka kita sama imam-imam dan tua-tua. Kita memelihara iman kita hanya untuk dipertunjukkan, hanya untuk menunjukkan bahwa kita rohani. Kita tidak membawa iman kita untuk membuktikan kuasa iman itu nyata atas setiap kita, berkuasa berdaulat memimpin kehidupan setiap kita. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Imam-imam dan tua-tua dipakai untuk melambangkan, menggambarkan hati manusia hari ini, kehidupan manusia hari ini. Banyak dari kita yang sudah bertahun-tahun mendengar firman Tuhan, mengikuti Paskah berkali-kali, tapi masih sampai hari ini menolak untuk mau percaya, menolak untuk mau hidup dalam kebenaran itu, dan kita menyangkal melalui kehidupan, cara hidup kita hari-hari. Dosa tidak harus selalu besar Bapak Ibu. Mungkin kita melihat bagaimana mereka merangkaikan atau membuat skenario yang begitu luar biasa. Dosa tidak harus selalu nampak. Terkadang apa yang ada dalam hati kita itu bisa menjadi pemicu yang membawa dosa itu lahir dan membuat kita menyangkal apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Dan hari ini imam kepala menunjukkan kepada setiap kita bahwa mereka sedang mempertahankan posisi aman dan posisi enaknya mereka sebagai manusia. Karena kalau mereka mengakui kebenaran tentang kebangkitan Yesus, maka posisi mereka sebagai imam dan kepala pada waktu itu akan sangat-sangat terancam dan terganggu. Maka mereka berusaha menutupi itu. Dan mungkin juga seperti itu hati kita hari ini. Kita dengar firman Tuhan tegur dosa kita. Firman Tuhan sampaikan tentang kuasa kematian, kebangkitan Yesus. Tapi kita memilih untuk diam. Meresponi hanya di dalam gereja dan kembali lagi dalam cara hidup yang lama. Menolak kebenaran firman dan menyangkal kebenaran firman itu. Maka hari ini bertanyalah sama diri kita masing-masing. Dalam kuasa apa kita hidup? Apakah kita hanya menghidupi kisah atau kita sedang menghidupi kuasa daripada kebangkitan Kristus dalam setiap pribadi kita? Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan melihat apa yang Yesus berikan dalam kuasa
kebangkitannya bagi setiap pribadi kita. Apa yang terjadi di dalam kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan setiap pribadi kita orang percaya hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Yang pertama adalah dalam kuasa kebangkitannya, Ia memberi pembenaran terhadap iman. Dalam kuasa kebangkitan Yesus, Dia memberi pembenaran terhadap iman kepercayaan yang hari ini kita miliki. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kebangkitannya mengesahkan iman pengharapan kita di dalam Tuhan hari ini. Dan melalui kebangkitannya ini menjadi satu pondasi yang kuat terhadap iman setiap kita hari ini. Kita sedang tidak, dan ini menjadikan iman kita sebagai iman yang bernilai, iman yang berarti. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena tanpa kebangkitan Yesus, dalam bagian firman ini dikatakan menjadi sia-sialah iman kita. Kita sedang beriman di dalam iman yang hampa. Kita sedang beriman di dalam iman yang tidak ada nilainya. Kita sedang beriman di dalam iman yang tidak ada artinya. Tapi melalui kebangkitannya, Dia mengesahkan iman ini, Dia membenarkan iman ini baik di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia, bahwa segala sesuatu yang kita dengar hari ini tentang pengajaran di dalam nama Yesus itu benar adanya. Dan itu membawa kita untuk menerima pembenaran dalam iman pengharapan kita. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, tahukah kita bahwa pembenaran kebangkitan Yesus membawa juga pembenaran terhadap pemberitaan Injil dan segala pengajaran yang hari ini kita terima. Tanpa kebangkitan Yesus, maka akan menjadi sia-sia hari ini kita semua beriman dan kita mendengar pemberitaan Injil dalam kehidupan kita. Karena Paulus berkata dalam tulisannya di surat 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini yang dikatakan Paulus kepada setiap pribadi kita, yang menginformasikan kepada setiap pribadi kita bahwa tanpa kebangkitan Yesus, pemberitaan Injil dan segala pengajaran tentang Alkitab firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi satu hal yang sia-sia. Dan kita sedang berjalan di dalam iman yang menipu diri kita. Tetapi melalui kebangkitannya, Dia menyatakan, memberi pembenaran dan menyempurnakan pemberitaan Injil dan setiap firman yang hari ini sedang kita dengar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini tentang kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus, ada satu hal yang unik yang terjadi di dalamnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ketahui bahwa ini ibarat sebuah perjanjian atau sebuah surat yang mungkin hari ini kalau teman-teman atau Bapak Ibu jemaat Tuhan sedang bekerja di satu instansi tertentu, kita biasanya menerima surat perjanjian. Dan di dalam surat perjanjian itu ada yang namanya materai, untuk mengesahkan atau memberi satu hal, satu tanda pembenaran bahwa janji itu berlaku dan janji itu adalah satu hal yang benar bagi setiap pribadi kita. Dan kematian dan kebangkitan Yesus itu juga saling terhubung, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di dalam kematiannya Allah berjanji, Yesus berjanji akan menebus kita terhadap hutang dosa. Dia menebus kita terhadap kuasa maut. Dia membuat kita layak di hadapan Tuhan, membenarkan kita di hadapan Tuhan, menanggung murka Allah bagi setiap pribadi kita. Itu yang Dia lakukan di dalam kuasa salibnya, kematiannya. Dan ketika Dia bangkit, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kuasa kebangkitan itu memateraikan janjinya, mengesahkan janjinya, dan membenarkan perjanjian itu di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang tertebus dan kita adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu yang hari ini kita dengar tentang Injil, kita dengar tentang firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang benar dalam kehidupan kita. Maka bersyukur hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa Yesus bukan hanya Allah yang memberi dirinya mati, tapi Dia Allah yang memberi dirinya bangkit, yang menyatakan kuasanya atas kehidupan manusia, bahkan atas kuasa-kuasa yang ada di atas muka bumi ini. Dia berdaulat atas kehidupan setiap kita. Dan bersyukur kita bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, membawa kemenangan bagi setiap pribadi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kebangkitannya memberi pembenaran atas iman pengharapan kita, menyempurnakan Injil dan mengesahkan segala pengajaran yang kita terima sampai hari ini.
Dan ini membuat kita beriman di dalam iman yang benar hari ini. Dan hari ini pertanyaannya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kenapa kita masih sering ragu dengan iman kita? Kenapa kita masih sering goyah di dalam iman kita? Hari ini banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan, pengajaran-pengajaran yang membuat kekristenan menjadi pudar, menjadi keliru, dan tidak jarang kita mudah sekali untuk mengambil bagian. Oh iya ya, benar ya, oh benar juga kalau dipikir, benar juga kalau dilogikakan. Kita mulai terombang-ambing dengan pengajaran hari ini. Dan terlebih lagi kalau orang-orang mulai mempertanyakan, kenapa kamu beriman dengan Allah yang mati? Bagaimana Allah itu bisa menebus kamu dalam kematian? Bapak Ibu jemaat Tuhan, kuasa kebangkitannya menyatakan bahwa iman kita benar. Apa yang kita imani benar, dan semua pertanyaan tadi itu dijawab dengan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia berkuasa atas kuasa maut dan kuasa dosa, bahkan kuasa-kuasa yang ada di atas dunia ini. Dan dia berdaulat atas kehidupan manusia. Dan ini menjadi satu pembenaran terhadap iman pengharapan yang kita miliki. Ini hal pertama Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kita pelajari yang terjadi dalam kuasa kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, dalam kuasa kebangkitan Yesus, dia memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap pribadi kita. Kuasa kebangkitannya memberi jaminan hidup kekal. Dalam 1 Korintus 6 ayat 14 di sana dikatakan Allah membangkitkan Tuhan, yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kebangkitan Yesus menjadi dasar di mana kita percaya bahwa Allah juga akan membangkitkan setiap kita yang memberikan diri percaya kepada Tuhan pada kematian kita nanti untuk menikmati kehidupan kekal, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan tahukah kita bahwa kebangkitannya menjadi satu tanda bahwa maut telah dikalahkan dan tidak berkuasa atas kehidupan orang percaya. Menjadikan kematian bukan akhir tetapi awal kekekalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mempunyai pengharapan tentang kehidupan kekal. Itu semua karena kebangkitan, karena kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi dalam bagian ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan juga mengingatkan setiap pribadi kita. Kekekalan itu akan menjadi bagian bagi setiap pribadi kita. Jika kita telah menjadi satu dengan Dia di dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan Dia di dalam kebangkitannya. Artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak hidup lagi di dalam untuk kalah di dalam kuasa maut dan dosa, tetapi kita hidup dalam kuasa untuk menang atas kuasa maut dan dosa. Kita tidak hidup lagi untuk diperbudak di dalam dosa. Kita tidak hidup lagi untuk terus jatuh di dalam dosa. Kita memberikan diri untuk bersama-sama menikmati kematian bersama-sama dengan Tuhan di kayu salib. Yang artinya kita menyalibkan kehidupan lama kita di sana dan meninggalkannya. Dan hari ini kita hidup di dalam manusia baru kita di hadapan Tuhan. Dalam kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa minggu ini kita diingatkan bahwa dosa terus membawa kita untuk kembali mau memperbudak setiap pribadi kita. Dalam khotbahnya Pak Paulus mengingatkan setiap pribadi kita bahwa ada peluang manusia untuk jatuh di dalam dosa. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih mau memberi diri untuk terus duduk di dalam dosa itu? Atau ketika kita jatuh kita memberi diri untuk terus berdiri, terus berjuang mengerjakan kekudusan dalam kehidupan kita? Atau kita memberi diri untuk terus terjun di dalam dosa-dosa yang ada. Dan minggu lalu Evangelis Geo mengingatkan kita bahwa kita seringkali bolak-balik di dalam dosa yang sama hari ini. Kita masih mau memelihara tabiat-tabiat lama kita tadi. Tidak mau meninggalkan posisi nyaman kita tadi. Takut menerima apa yang menjadi kebenaran dan menerima apa yang menjadi teguran Tuhan bagi setiap kita. Dan itu yang akan menghalangi kita untuk menerima kekekalan di dalam Tuhan. Kekekalan hanya bagi setiap pribadi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menerima kematian bersama-sama dengan Tuhan dan menerima kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan. Maka ada bagian firman Tuhan yang berkata kepada setiap pribadi kita, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita.
Perhatikan bagian firman Tuhan ini. Di sana dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Yang artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa maut sudah kehilangan kemenangannya, dia sudah kehilangan otoritasnya atas manusia. Hari ini, kenapa kita masih hidup di dalam kuasa maut itu? Dan maut juga kehilangan sengatnya. Sengat maut itu dosa Bapak Ibu. Segala perbuatan dosa yang hari ini masih kita pelihara, masih kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Maka hari ini baik untuk kita bertanya, dalam kuasa mana kita hidup? Apakah kuasa kebangkitan Yesus yang menyelesaikan kutuk dosa dan kutuk maut itu? Atau kuasa maut dan dosa yang hari ini masih memelihara, masih kita perjuangkan dalam diri kita? Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita masih hidup dalam kuasa maut dan dosa, makanya akan kita jumpai dalam kehidupan kita hanya masalah dan ketidakpastian, hanya segala keluh kesah kita dan ketakutan kita untuk menghadapi hari esok, bahkan hari-hari kita seterusnya, bahkan menghadapi kematian. Tetapi kalau kuasa Tuhan yang memerintah di dalam diri kita, kita punya jaminan bahwa kita sedang mengerjakan iman pengharapan kita. Dan minggu lalu kita diingatkan, kekekalan tidak dikerjakan ketika kita berada di penghujung kehidupan kita. Kekekalan dikerjakan mulai dari hari ini, selagi firman Tuhan bisa kita dengar, selagi kita masih bisa memberi diri kita beribadah, dan selagi Tuhan masih berkenan untuk kita jumpai. Kita mengerjakan kekekalan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kuasa kebangkitan Yesus, setiap kita yang sungguh-sungguh memberikan diri untuk hidup di dalamnya, kita akan mengerjakan hal itu. Dan kita akan menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang Dia janjikan bagi setiap pribadi kita. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu dari bagian firman Tuhan ini, mengingatkan setiap pribadi kita bahwa dalam kuasa kebangkitan Yesus, Dia memberikan hidup yang penuh harapan kepada setiap kita. Dalam kuasa kebangkitannya, Dia memberikan hidup yang penuh harapan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata kepada setiap pribadi kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini menjadi satu jaminan kepada setiap pribadi kita bahwa kita telah dilahirkan kembali dalam kehidupan yang penuh pengharapan dalam setiap kita, dalam setiap kehidupan yang kita jalani hari ini. Dan Bapak Ibu, tahukah kita bahwa di luar Kristus manusia tidak mempunyai pengharapan. Sedari manusia jatuh dalam dosa, bumi ini jatuh dalam dosa, begitu banyak masalah yang timbul di atas bumi ini. Dan hari ini bahkan kita masih menyaksikan masalah-masalah itu terjadi. Masalah-masalah dalam kejahatan, masalah perekonomian, masalah keadilan, kejahatan-kejahatan di bagian-bagian lainnya, peperangan, bencana alam dan lain-lainnya Bapak Ibu. Dan itu terus berlanjut sampai hari ini. Dan di luar Kristus sama sekali tidak ada pengharapan bagi manusia. Maka bagian firman ini Bapak Ibu mengingatkan setiap kita untuk kita bersyukur bahwa dalam kasih Allah Dia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus, dan kepadanya dan kepada suatu hidup yang membawa kita hidup di dalam pengharapan hari ini. Yang artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, tanpa pengharapan dari Yesus kita tidak punya kepastian dalam kehidupan. Kita hidup dalam hal yang tidak pasti dan kita tidak punya harapan untuk segala sesuatu yang kita jalani dan kita lakukan hari ini. Dalam bagian firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 20 di sana dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan setiap pribadi kita bahwa pengharapan itu Bapak Ibu jemaat Tuhan bagaikan sau atau jangkar besi yang menahan sebuah kapal agar tidak hanyut. Yang artinya iman setiap pribadi kita hari ini Bapak Ibu digambarkan sebagai sau yang membawa iman kita agar tetap bisa berdiri kuat, stabil di tengah gelombang, mencegah iman kita goyah di tengah masalah hari ini. Ini pengharapan orang Kristen. Ini yang membuat iman kita itu menjadi kuat.
Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Makanya kalau kita menghadapi masalah hari ini, kita masih sanggup untuk bertahan semua karena apa yang dikerjakan Yesus di dalam kebangkitannya. Lebih daripada itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikatakan juga bahwa pengharapan mengerjakan kepada setiap pribadi kita, memberikan kepada kita keamanan bagi jiwa kita. Keamanan ini, ketenangan ini bersumber dari janji Allah yang tidak dapat berubah atas manusia, atas orang-orang yang sungguh-sungguh memberi kehidupannya di hadapan Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita ada dalam pergumulan, kita pasti bisa mengatakan kekuatan, mengatakan sesuatu kalimat yang membawa kekuatan dalam diri kita. Kita punya iman untuk selalu berkata, gak apa-apa, nanti Tuhan yang tolong. Gak apa-apa, nanti Tuhan bantu. Saya percaya pasti Tuhan sertai. Saya percaya pasti Tuhan yang bantu selesaikan. Bahkan dalam kehidupan hamba Tuhan hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam pelayanan-pelayanan yang ada, seringkali berjumpa dengan rekan-rekan pelayanan dan mereka selalu berkata, ada satu kata yang selalu menguatkan. Yaitu berbunyi demikian, gak apa-apa, Tuhan yang panggil, Tuhan yang pelihara kita. Tuhan yang utus, Tuhan yang bertanggung jawab atas kita. Ini semua Bapak Ibu jemaat Tuhan bukan keluar karena sesuatu kemampuan dalam diri kita. Tapi ini keluar karena kita memandang pengharapan di dalam janji Allah yang mau menyertai, yang mau memelihara kita dan yang Dia berikan melalui anaknya Yesus Kristus bagi setiap pribadi kita. Maka iman kita selalu bisa mendorong diri kita untuk melihat pengharapan di dalam Tuhan hari ini. Meskipun kita ada di tengah-tengah masalah hari ini Bapak Ibu. Dan ini yang membedakan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memberi kehidupannya di dalam Tuhan dengan manusia dunia hari ini dalam menyelesaikan masalah. Manusia hari ini Bapak Ibu, dunia hari ini menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah itu seringkali dengan masalah itu sendiri. Yang artinya masalah itu diselesaikan dengan membuat masalah baru. Yang akhirnya tidak ada ujungnya dan tidak ada harapan di dalamnya. Kita melihat hari ini apa yang diajarkan dunia dalam menyelesaikan masalah. Dan itu gaya hidup yang ada hari ini. Kalau kita melihat bagaimana hari ini masalah perekonomian terjadi, banyak dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memilih mengambil tindakan korupsi di tengah-tengah pekerjaan mereka. Kalau kita melihat masalah pekerjaan hari ini tentang hal-hal yang tidak mempromosikan, hal-hal yang tidak sesuai dengan kerajinan kita, ketekunan kita, banyak orang-orang yang hari ini tidak menyelesaikan dengan hal yang baik, tapi mereka memberi diri untuk mencoba dengan jalan-jalan melalui jalur-jalur dunia. Mungkin dengan suap dan lain sebagainya seperti imam kepala dan tua-tua tadi. Untuk membuat diri mereka tetap berada di posisi yang aman, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi setiap pribadi kita anak-anak Tuhan, dan saya percaya setiap kita yang menikmati kuasa kebangkitan Yesus, ketika kita menghadapi masalah, kita akan bertekun di dalam masalah itu. Karena kita tahu, ketika kita bertekun, Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan dalam tahan uji itu, Tuhan membuat iman kita terus bertumbuh dan pengharapan kita semakin besar di dalam Tuhan. Dan kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Cara anak-anak Tuhan menyelesaikan masalah hari ini adalah dia semakin lari dekat dengan Allahnya, dengan Tuhannya, dengan sumber kelepasan itu, dengan sumber yang akan membawa kemenangan dari masalah itu. Dia tidak menciptakan masalah baru untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Dia menciptakan solusi bagi dirinya sendiri di hadapan Allahnya. Memang tidak harus selalu instan. Bertekun di dalam masalah tidak harus selalu instan. Tidak harus selalu Tuhan jawab dengan tiba-tiba, tetapi kita melihat bagaimana Allah menyertai dan kita merasakan pemeliharaan Allah. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, pengharapan yang kita miliki hari ini, yang Yesus berikan kepada setiap pribadi kita, tidak hanya Dia kerjakan untuk kita di dalam dunia ini, tetapi dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Dia melabuhkan pengharapan itu sampai ke belakang tabir, memberi jalan masuk kepada kita, kepada Allah yang hari ini membuat kita layak di hadapan Allah dan di hadapan sorga. Hari ini apa yang membuat kita layak di hadapan Allah, layak di hadapan sorga untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima pengharapan Tuhan, itu adalah Yesus Kristus itu sendiri.
Segala hal yang kita nikmati hari ini dalam kekekalan, ke dalam kelayakan kita di hadapan Tuhan, itu dikerjakan oleh Yesus, bukan diri kita sendiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Maka dalam bagian ini memberitahukan kepada setiap pribadi kita, tanpa kebangkitan Kristus, tanpa kuasa kebangkitannya, maka kita tidak memiliki harapan untuk melihat hari depan. Maka kita tidak memiliki harapan untuk melihat apa yang menjadi akhir dari kesudahan hidup setiap pribadi kita. Tanpa kuasa kebangkitan Yesus, kita tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan Allah Bapa di sorga. Melalui kebangkitannya, kita mempunyai pengharapan baik untuk kehidupan yang kita jalani hari ini, bahkan untuk kehidupan yang akan datang. Dan akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus memberi kemenangan mutlak dan kuasa kebangkitan yang memberi pembenaran iman, mengerjakan kekekalan, dan membawa hidup yang penuh harapan dalam setiap pribadi kita. Hanya jika kita sungguh-sungguh memberikan diri untuk hidup di dalam kuasa kebangkitan itu. Karena di luar Yesus, maka kuasa dan kemenangan ini tidak akan ada pada setiap kita, tidak akan ada pada setiap manusia. Maka hari ini kembali ke pertanyaan awal tadi, di mana kita sedang menjalankan kekristenan kita hari ini? Apakah kita menjalankan kekristenan hanya sekedar tahu firman Tuhan, hanya sekedar tahu cerita-cerita Alkitab, hanya sekedar tahu peristiwa-peristiwa penting dalam peribadahan kita sebagai orang Kristen? Atau hari ini kita sedang berusaha menjalankan iman untuk hidup di dalam kuasa baik kematian Yesus bahkan kebangkitan Yesus? Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sungguh ketiga bagian yang Yesus berikan dalam kuasa kebangkitannya tadi akan menjadi milik setiap pribadi kita. Dan terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus ingat bahwa ada bagian firman Tuhan yang berkata kepada setiap kita, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan iman yang kita miliki, damai sejahtera yang hari ini mungkin kita nikmati, penyertaan Tuhan yang kita nikmati, itu semua karena Yesus Kristus. Maka di luar daripada Yesus, kita tidak akan pernah melihat damai sejahtera. Kita tidak akan pernah melihat pembenaran iman. Kita akan berjalan dalam iman yang goyah. Di luar Kristus kita tidak akan melihat jaminan kekekalan. Kita akan melihat segala sesuatu dalam hal yang mustahil. Kita akan terus hidup dalam belenggu dosa. Kita tidak punya kuasa kemenangan untuk berotoritas menolak dosa dan maut kembali menjajah kita, kembali memerintah dalam diri kita. Hanya di dalam Tuhan kita punya kuasa kemenangan itu. Dan di luar Kristus kita tidak punya harapan bahkan untuk hari besok yang akan kita jalani. Hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui kuasa kebangkitannya, Dia mengerjakan segala sesuatu bagi kita. Maka benar, satu pujian yang paling sering kita naikkan di masa raya Paskah, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, kehidupan setiap kita menjadi berarti. Kuasa kebangkitan Yesus menyempurnakan iman kita. Dan hari ini mari periksa setiap kita, dalam kuasa mana kita sedang hidup, kuasa apa yang sedang memerintah setiap kita. Maukah kita tunduk di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Yesus? Maukah kita memberi diri untuk sungguh-sungguh menerima kebenaran ketika firman Tuhan disampaikan, menerima kebenaran ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang mungkin menyakiti hatimu, menyerang dosa-dosa yang sedang kita simpan di dalam diri kita? Dan maukah kita memilih untuk kembali taat di dalam Tuhan, memperbaiki kehidupan kita dan sungguh-sungguh hidup dalam kebangkitan Tuhan yang menyatakan kebangkitan setiap kita atas kuasa maut dan dosa, dan itu tidak lagi memerintah setiap pribadi kita.